Sahabat Rindu semuanya, kembali lagi dengan kami di PCR podcastnya Cubada Rindu. Cubada bincang kesehatan dengan ahli dari lintas sektor terintegrasi dan terpadu. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini Ibu Kadif Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Ibu Ida Krisna SKM. Selamat pagi dan selamat datang di ruang Rindu, Bu Ida. Selamat pagi. Langsung saja Bu Ida, ini kita ngobrol-ngobrol santai gitu tentang isu nasional yang sekarang lagi gencar-gencarnya digaungkan, Bu Ida. Ya, tentunya ini berkaitan dengan Bu Ida sendiri gitu, yaitu tentang stunting, Bu Ida. Nah, mungkin sahabat-sahabat Rindu kita terkhusus di dua foto gitu, Bu Ida, di akhir kerja Puskesmas Cubada itu pengen tahu, Bu Ida, sebenarnya stunting itu apa, Bu Ida? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, pencinta podcast Cubada Rindu. Mungkin saat ini kita akan membahas mengenai stunting. Ya, sebetulnya saat ini sudah lama digaungkan. Cuman barangkali kita sudah akrab dengan familiar dengan stunting. Cuma apa yang stunting itu sendiri belum tahu ya, masih belum satu konsep ya. Nah, padahal sebetulnya stunting itu adalah suatu keadaan pada balita di mana mereka lebih pendek ya, sesuai dengan umurnya dibandingkan dengan teman sebaya. Nah, tapi bukan berarti setiap yang pendek itu adalah stunting dan setiap yang stunting itu pasti pendek. Kata kunci itu. Nah, apalagi kalau kita lihat kan Pak Mifli juga pendek kok, ya. Profesor Hamka juga pendek kok, tapi bukan stunting. Nah, jadi ada ciri khasnya ya stunting itu. Di samping dia dengan standarnya kita pakai tinggi badan per umur ya, kita di bawah kecil dari 2 SD ya, kemudian ditandai dengan gejala-gejala lain, di mana penyebabnya khas itu adalah kurangnya asupan gizi. Nah, Bu Ida, menarik sekali di masyarakat kan ini stunting ini sudah menjadi pembicaraan umum, walaupun mungkin belum semua memahami. Nah, kita semua, terutama sahabat Rindu di sini tuh pengen tahu, Bu Ida, urgensinya apa sebenarnya, Bu Ida, sehingga pemerintah pada saat sekarang ini sangat fokus mengangkat isu tentang stunting ini, Bu Ida. Urgensinya yang pertama karena memang tadi menyangkut masalah kontraseptif ya. Kalau kita bicara kontraseptif otomatis itu akan bicara masa depan bangsa. Yang kedua karena memang stunting itu multi sektor, bahwa penyebab dari stunting itu bukan hanya satu hal tapi banyak hal, dan itu penyelesaiannya juga tidak bisa oleh satu sektor saja, harus multi sektor, harus sinkronisasi, harus sinergisitas. Nah, makanya mungkin program lain sudah ada ya, penyakit-penyakit lain juga sudah banyak ya. Kenapa dia tidak menjadi running ya seperti stunting? Karena masalah stunting ini apakah untuk semua lintas sektor, apakah itu pertanian, apakah itu sosial ya. Semua orang bicara tentang stunting karena memang itu sudah dibebankan kepada seluruh lini. Sebenarnya gitu, dampak buruk jangka panjang ini yang paling ditakuti akibat tingginya angka prevalensi stunting ini apa? Ya, dampak buruknya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak stunting itu otomatis IQ atau jaringan di otak itu sedikit yang tidak tersambung ya, otomatis kalau ada memori atau apa yang harus diolah, kita tidak bisa mengolah secara analisa yang baik. Ibaratnya mungkin karena kita ya audiens kita mungkin masyarakat awam yang mungkin andai seandainya nanti mereka ada stunting ini kita kasih masalah secara dia dewasa, dia akan jalan pintas. Umpamanya di saat dia tidak ada uang, dia harus berusaha. Yang paling cuma ambil maling, apa yang dikasih? Bisa dia punya masalah mungkin, atau dia hanya pinjam ya. Jalan lintas. Itu kalau sekilasnya berarti menurunkan kualitas pemikiran dari dasar dan perilakunya juga. Nah, kalau secara akademisnya anak-anak ini gimana, Bu Ida? Secara akademis mungkin kita sudah sampaikan tadi ya, IQ-nya itu 10 sampai 15 poin di bawah anak yang gizi baik. Ya, kalau anak gizi baik mungkin satu IQ normal itu 75 sampai 95 poin ya, maka mereka di bawah itu. Jadi kalau bagi ini beda bagi masyarakat awam ya,
balita tersebut itu apa sih sebenarnya deteksi dini pada stunting ini, terutama yang harus diketahui oleh para ibu-ibu gitu. Baiklah, bicara kita mengenai penurunan stunting, itu yang lebih pentingnya adalah mencegah timbulnya stunting baru. Bukan berarti kita yang sudah stunting ini bisa diulang begitu saja tidak. Karena kalau sudah stunting itu istilahnya dampak panjang, ya, sulit diubah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana supaya stunting yang sudah ada tidak bertambah lagi. Nah, untuk itu maka intervensinya harus dimulai sedini mungkin. Bahwa stunting tidak datang begitu saja. Stunting dia sudah lahir dan sudah ada sejak masa konsepsi. Bahkan sebelum kehamilan itu sendiri terjadi. Makanya kita dari kesehatan kita yang kenal dengan namanya program intervensi spesifik, ya, yang dimulai dari sejak remaja. Ini Bu Ida, dari strategi nasional pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini Bu Ida, yang sudah disusun ya oleh Satpol itu kan mengedepankan faktor pencegahan Bu Ida, Ya. yang katanya itu mulai dari masa prakelahiran, remaja putri dan ibu hamil juga. Nah, Bu Ida ini selaku Kabid Kesmas yang di Dinkes Kabupaten Pasaman, khusus nih untuk Pasaman sendiri Bu Ida, fokus utama pencegahan kita dari semua strategi itu di mana Bu Ida? Dari intervensi-intervensi tersebut, fokus kita di mana? Untuk pengawasan ini kan kita kenal dua namanya intervensi strateginya. Yang pertama adalah intervensi spesifik, yang kedua namanya intervensi sensitif. Intervensi spesifik ini dilakukan oleh jajaran kesehatan yang mempunyai nilai kekuatannya itu adalah 30%. Sementara intervensi sensitif itu dilakukan oleh sektor dengan nilai akuasinya itu adalah 70%. Intervensi spesifik ini dimulai sejak remaja, ya, dengan programnya. Kita tahu semua ya, pada remaja itu yang pertama itu adalah untuk melakukan pemeriksaan anemi pada remaja putri, khususnya itu di SMP dan SMA. Makanya sekarang ada namanya program PTD remaja, ya, yang mana kepada remaja itu kita berikan tablet darah 1 kali seminggu, ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa pada saat remaja dia tidak mengalami anemi, sehingga nanti pada saat dia akan hamil dia sudah siap untuk menerima kehamilan tanpa anemi. Nah, sejauh ini Bu Ida, selama penanganan stunting ini, selama pelaksanaan intervensi dari pencegahan stunting ini, ada nggak gitu kendala-kendala yang dihadapi, baik itu Bu Ida selaku Kabid Kesmas di tingkat kabupaten atau mungkin keluhan-keluhan dari puskesmas-puskesmas di seluruh kecamatan kabupaten Pasaman? Iya, yang namanya kehidupan itu pasti ada, ya. Cuman istilahnya kita sangat mengharapkannya di pemerintah dan lintas sektor. Cuman kalau seandainya kehidupan itu kalau yang datangnya dari masyarakat sendiri, ya, kalau memang kemauan sendiri yang susah, itu bagaimana lagi gitu ya, seperti kan kita ada program namanya PMP lokal yang ada di Puskesmas, ya, pemberian makanan tambahan kepada anak balita yang berat badannya tidak naik, itu juga melalui pada sampingnya. Kadang-kadang ada di suatu Puskesmas yang ibunya sendiri tidak mau menjemput, atau mungkin sudah diantar tidak dimakan, ataupun sudah dimakan tapi tidak dihabiskan, bahkan diberikan kepada anggota keluarga lain. Nah, dalam hal ini tentu kita orang kesehatan punya keterbatasan. Nah, hanya kesadaran ibulah, mungkin juga keluarga-keluarga tetangga yang akan bisa untuk mencegah hal ini. Artinya apa? Sehingga dengan pengawasan kita semua, intervensi ini menjadi jitu, ya, sehingga memang tepat sasaran, ya, dan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi dalam pelaksanaan semua ini tentunya sekilas terlihat melibatkan banyak pihak, ya Bu. Iya. Jadi ujung tombak gitu, pelaksanaannya ini sebenarnya siapa Bu ya? Ujung tombaknya itu kan tergantung pada programnya, ya. Kalau seandainya programnya itu adalah pada remaja putri di sekolah, ya, itu kita di samping bidan desa, ya, kemudian tenaga puskesmas, tenaga promosi kesehatan, itu sangat penting sekali dibantu oleh guru di sekolah untuk mengingatkan siswanya akan pentingnya minum tablet darah 1 kali seminggu. Dan kita berikan apresiasi
kalau tidak salah itu di Cibadak ya sudah ada namanya ini apa namanya Manis ya, di mana pada satu hari yang disamakan itu seluruh remaja putri minum Manis. Kita berikan apresiasi ya kepada Kesmas Cibadak. Mudah-mudahan ini berlaku di seluruh sekolah SMP dan SMA yang ada di Cibadak. Ya, kemudian juga kalau programnya itu menyangkut kepada ibu hamil dan ibu balita, itu kita harapkan tentu adalah melalui posyandu hadir sebagai ibu korbannya. Nah, untuk meramaikan atau menjangkau sasaran posyandu itu tidak bisa oleh kaget. Itu peran dari Ibu Wali Nagari sebagai Ketua Tim PKK Nagari sekaligus sebagai tim pembina posyandu tingkat Nagari. Kita harapkan bisa mendatangkan seluruh sasaran wilayah di wilayah posyandu tersebut. Karena apa Bu? Karena kita tahu sering terjadi stunting ini adalah pada kejadian balita-balita yang sudah lama tidak datang ke posyandu. 2-3 kali tidak datang ke posyandu, dia tidak tahu. Dia anaknya sehat saja, ternyata anaknya sudah berkali-kali tidak mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan kenaikan badan minimal yang harusnya, dan pada akhirnya terjadilah stunting. Nah, kalau kita bicara angka itu, ya, angka prevalensi, kalau kita lihat sekilas kan upaya itu sudah sangat maksimal. Nah, sahabat ibu semua juga pengen tahu Bu, ya, sudah seberapa jauh capaian dari penurunan angka prevalensi ini? Mungkin sebagai sampel kita bisa memberi contoh mungkin 2 tahun belakang ataupun 1 tahun belakangan gitu. Ada nggak itu hasil dari upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini? Ya? Kalau bicara angka kita ya dapat dua data yang kita pakai. Yang pertama adalah data survei, yang kedua adalah data IPGM. Kalau data survei itu pada tahun 2023 kita angka prevalensi kita Kabupaten Pasaman prevalensi stuntingnya 29,4%. Nah, kemudian pada 2024 kemarin itu dari SSGI Survei Status Gizi Nasional Indonesia itu kita sudah turun 0,3% sehingga menjadi 29,1%. Kalau kita bicara di angka rutinitas yang ditimbang setiap bulan melalui posyandu, kita berada pada angka 16%. Nah, kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena kita tahu ya namanya SSDI itu adalah survei dan mereka pakai sampel. Nah, kalau namanya sampel mungkin di satu daerah ada sampel stadinya banyak, mungkin di satu daerah lain ada sampel yang kebetulan ada sampel balita yang sedikit stadinya. Nah, ini digabung sehingga menjadilah angka seperti itu. Jadi kalau sekilas kita lihat upaya-upaya yang dilakukan selama ini sudah membuahkan hasil ya Bu Ida ya. Nah, selanjutnya Bu Ida akan sedikit harapan Bu Ida selaku Kadif Kesmas gitu. Demi tercapainya percepatan penurunan angka prevalensi stunting ini, harapan Bu Ida kepada Puskesmas, kepada kader dan lain-lainnya pihak-pihak yang terkait dalam proses penurunan angka stunting ini. Dan harapan kita kepada Puskesmas bahwa stunting ini adalah masalah kita bersama. Bicara masalah stunting bukan hanya masalah gizi, bukan hanya masalah promosi kesehatan, dan bukan hanya masalah pria. Bicara kita masalah stunting itu adalah masalah kita. Jadi bagaimana seluruh kawan-kawan Puskesmas, apakah itu apapun itu programnya, ujung-ujungnya adalah stunting. Ya, jadi bagaimana kita menjadikan stunting ini menjadi masalah kita bersama. Kemudian juga kalau ke posyandu kasih penyuluhan edukasi kepada masyarakat mengenai stunting. Kemudian kepada kader juga kita harapkan ya, karena kita sering bertemu dengan kader ya, saya rasa mungkin setiap kader di setiap lain punya masalah yang sama ya. Yang pertama sering terjadi pada kader itu adalah masalah public speaking ya. Kadernya malas bicara, kadernya enggan bicara, nah, sehingga yang kita harapkan pada menjadi ujung tombak ya tidak cuma lagi setelah ditanya kenapa kalian malas bicara, nggak punya lahan. Padahal di buku KIA semuanya ada, di buku KIA yang pada ibu hamil itu kalian boleh baca ya. Hampir seluruh ilmu mengenai kesehatan ibu dan anak ya, mulai dari remaja sampai dengan umur 5 tahun itu ada di buku KIA. Nah, jadi buat kita pada kalian ayo memakan buku KIA, baca buku KIA, lalu sampaikan kepada masyarakat.